jumpa lagi nih sama saya, Jaka Ramadan. Nah, kalau kalian melihat konten-kontennya kami Medan itu biasanya film, biasanya video-video lucu. Ini sekarang kita konten yang berbeda. Kita bakal tanya jawab, kita bakal sharing, kita bakal cari tahu dan peran-perannya siapa aja. Kemarin kalau nggak salah, saya ada komentar dari beberapa netizen itu yang nanya, Kak, itu pemainnya pada kuliah ya? Pada SMK ya? Pada udah tamat ya? Nah, pertanyaan itu akan kita jawab di sini. Jadi, tonton terus. Oke teman-teman, nah ini dia yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Kalau kalian pengen tahu siapa sebenarnya pemain-pemain dari kami Medan, Love in Vietnam Dream Cafe, ini dia. Selamat datang putri-putri cantik. Saya malu. Oke, nah kalau gitu langsung saja. Sebelum itu jangan lupa apa? Subscribe itu gratis. Love in Vietnam Dream Cafe. Jadi gini, Love in Vietnam Dream Cafe ini adalah salah satu filmnya, film pendeknya kami Medan yang mendapatkan viewers terbanyak di antara video yang lain. Jadi saya coba untuk penasaran dengan pemain-pemainnya juga. Ini teman-teman kita di luar sana itu penasaran tentang siapa sih pemainnya, dari mana sih sebenarnya, kayak mana sih aslinya gitu. Di sini ada siapa, Kak? Kenalkan, nama saya Mona Triandini. Mona Triandini. Yang sebelahnya? Kenalkan, nama saya Najwa Syafira. Najwa Syafira. Jangan lupa Najwa Syafira. Sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Yulita Karina. Yulita Karina. Ya, jangan lupa. Nih, Kak. Perkenalkan, nama saya Tiara Jahara. Tiara Jahara, ya, jangan lupa. Sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani. Nia Ramadhani, tuh ya, udah pas. Itu Nia Ramadhani itu nama aktris ya, jangan lupa nama aktris, oke? Nah, nanti kalau kalian sudah melihat dan mendengar nama-nama mereka yang cantik-cantik ini, saya akan letak link Instagramnya, jadi kalian boleh follow. Kita bahas tentang Love in Vietnam Dream Cafe. Kita bahas dari perannya Felicia. Peran Felicia di sini kan sebagai sosok wanita yang terlalu tersakiti kalau menurut saya ya. Kalau menurut netizen juga seperti itu sebenarnya. Sosok yang terlalu tersakiti gitu. Menurut Felicia ini kita berbicara sebagai peran ya, bukan sebagai nama normal. Menurut Felicia, apakah pantas apa yang kita bilang, pria seperti itu dipertahankan, pria yang menjadi priamu pada saat film Love in Vietnam Dream Cafe itu, apakah pantas pria seperti itu dipertahankan? Kalau dia wajar aja gitu, itu sih masih pantas kan, emang pria itu pasti cemburu gitu. Benar. Tapi kan kalau dia sampai melukai orang yang ada di sekitar kita gitu, kan udah nggak wajar gitu. Berarti nih buat teman-teman ya, boleh cemburu tetapi tidak harus sampai yang terlalu posesif dan agresif. Itu kira-kira menurut kalian benar adanya nggak sih kalau itu ada di kehidupan nyata? Kira-kira Pasti ada. pasti ada ya. Makanya
apa ya, buat teman-teman yang di luar sana yang nonton video ini, yang nonton Love in Vietnam The Cafe juga bisa berpikir bahwasannya cowok mana yang harus pantas untuk diperjuangkan, cowok mana yang pantas harus ditinggal. Karena gini, kalau kita lihat ya, Love in Vietnam The Cafe ini mengajarkan penontonnya untuk berpikir, wah berarti ini nggak pantas nih buat aku, gitu ya. Wah yang ini pantas nih buat aku. Membuat wanitanya tidak tersakiti itu adalah salah satu tipe yang wanita-wanita itu idamkan, benar ya. Jadi kalau kalian berarti Alif dan Alif, kita bakal undang, makanya jangan skip video, jangan. Oke ya, jangan lupa apa? Subscribe. Nah, oke guys, jumpa lagi. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tuntas dengan wanita-wanita cantik, bidadari-bidadarinya kami Medan, sekarang kita undang aktor-aktornya yang ganteng-ganteng, yang cool ya. Asal nggak kayak tukul aja syukur ini. Yo, lihat aktor-aktor kami Medan. Jadi di depan ini ada 6 pria, 7 lah, saya pria juga. 7 wanita tampan. Beri tepuk tangannya untuk kita. Oke guys, tadi kalau kita sudah membahas tentang wanita-wanita, ini dia. Perkenalan, nama saya Adi Jafar Ramadan, saya sebagai Romi di sini. Selanjutnya, Ya, perkenalkan, nama saya Bobi Ismail Sendiri, saya sebagai Alif. selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Oradian, saya sebagai Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Sopiansa, saya berperan sebagai cowoknya Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Agung Nugraha Soen, saya berperan sebagai sepupunya Felicia. Sepupunya Felicia. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Sawal. Saya berperan di sini. Saya sebagian peran preman. Preman. Seru nih. Preman kan? Sawal di sini sebagai preman tentunya ya. Romi di situ kan menggambarkan sosok lelaki yang terlalu agresif, posesif, overprotective yang membuat Felicia itu menjadi sosok wanita yang sangat-sangat tersiksa. Kira-kira apakah kamu seperti itu juga di dunia nyata? Tentu saja sepertinya tidak, cuman ya kalau ada cewek seperti itu dekat sama lelaki lain ya sedikit lah dari itu. Sedikit dari itu Tidak ya. sepenuhnya, tidak sepenuhnya seposesif gitu. Iya benar teman-teman. Jadi gini teman-teman, pacaran, terus ceweknya deket sama cowok, terus jiwa-jiwa cemburu cowoknya ini menggelora sehingga menimbulkan rasa posesif yang terlalu besar sehingga dia bisa menjadi agresif. Ya, tapi kalau kita perhatikan jalan cerita dari Love in Vietnam The Cafe ini, coffee ini maksud saya, ini yang membuat Felicia untuk mencari kenyamanan kepada orang lain itu sikap yang berasal dari Romi tersebut, benar nggak teman-teman? Benar. Karena gini ya, mungkin Iya. perhatian kasarnya cowok, ini kita sesama cowok ya teman-teman, mungkin agak apa ya, mungkin wanita itu sedikit muak dengan perlakuan lelaki yang kasar, kalau menurut saya seperti itu. Tapi tenang teman-teman, itu hanya peran. Tapi kalau di dunia nyata, Ajiju Jabar Ramadan ini dijamin, ya, jangan pacaran sama dia. Oke guys. Tadi kalau kita udah berbincang-bincang sama pria-prianya, sekarang kita membahas lebih jauh dan lebih dalam lagi tentang channel kami Medan. Oke guys, nah saya pengen tanya nih sama wanita-wanita cantik dan sangat-sangat luar biasa yang ada di sini. Sebelum kalian menjadi seperti sekarang, sebelum kalian mengetahui apa itu dunia entertain, pasti kalian belajar dong. Dan saya pengen tanya nih, kalian belajar di mana? Siapa yang ngajar? Terus bagaimana proses pembelajarannya kira-kira? Untuk mencapai di titik ini kalian itu
butuh kan yang namanya berjuang, dan saya pasti juga pengen tahu, sama teman-teman yang lain juga pengen tahu siapa sih sosok-sosok yang membantu kalian menjadi seperti ini gitu. Untuk yang pertama kalinya saya bertanya, kalian belajarnya tuh di mana gitu kira-kira? Coba Mona mungkin bisa jelasin. Awal Iya. kami belajar ini, dulu kami belum punya sanggar, masih kayak pindah-pindah tempat belajarnya demi mau belajar gitu. Tapi seiring dengan waktu, ditengoknya kita serius, kami dikasih sebuah sanggar sama Sebuah sanggar. Berarti dulunya itu kalian belajar itu tanpa tempat. Iya. Kalian belajar dimanapun, yang penting kalian bisa belajar gitu ya tentunya. Nah, proses pembelajaran itu kan pasti mempunyai yang namanya coach gitu ya, yang sangat apa ya, berarti bagi kalian gitu, yang membuat kalian bisa sekarang, wah aku udah bisa ini, dulu aku nggak ngerti, wah aku kok bisa ya, karena dulu aku malu-malu gitu ya kan. Sesuatu yang mungkin apa ya, yang nggak bisa kita bayangi tapi sekarang terjadi gitu. Mungkin sosoknya bisa kita undang aja kali ya. Ini dia, Bunda Maya. Siapa di balik skenario ini? Siapa di balik Kami Medan? Siapa di balik Bams Enter, Budi Agung Manajemen School Entertainer? Yaitu ini dia, Bunda Maya. Bunda. Ya teman-teman. Jadi mungkin saya akan tanya jawab sama Bunda. Bunda, bagaimana sih apa ya kita bilang, proses mereka bisa menjadi seperti ini tuh butuh perjuangan yang sangat besar. Coba Bunda ceritakan sedikit singkat bagaimana mereka tuh bisa mencapai titik ini gitu, Bunda. Yes, setiap perjuangan itu ya namanya berjuang ya. Itu kan ada sebuah proses. Proses itu sebenarnya sangat panjang, dari mulai mereka ikut audisi gitu ya, ikut audisi acting ya. Sebenarnya untuk acting ini sendiri nggak mudah gitu, apalagi dia harus mempelajari beberapa karakter ya, mau yang antagonis, mau yang protagonis, itu melalui beberapa prosesnya. Ada beberapa yang harus kita pahami mengenai acting ya, terutama vokal, suara harus jelas, artikulasi, kemudian yang paling penting adalah penghayatan. Kemudian mereka ikut audisi dan lulus audisi, kemudian belajar terus, seperti yang dibilang Mona tadi. Memang kami tidak punya sanggar waktu itu ya, sekitar 4 tahun yang lalu gitu. Baru karena mereka ini bisa dibilang tekun, fokus, makanya kepala sekolah kita atau sekolah kita Budi Agung yang pertama memberikan sebuah sanggar yang istimewa luar biasa untuk kita belajar. Jadi mereka dulunya nih sebelum menjadi aktris atau aktor short movie dari filmnya Kami Medan, dari beberapa filmnya Kami Medan, dulu justru mereka di sekolah menjadi pemain drama dan mereka ikut di ekskulnya Budi Agung Manajemen School Entertainer, teman-teman. Dan sedikit teman-teman ya, Budi Agung Manajemen School Entertainer ini itu hanya ada di Yayasan Perguruan Budi Agung Medan. Benar ya Bunda ya? Dan coachnya itu adalah Bunda sendiri, benar Bunda ya? Kami itu sangat bangga menjadi anaknya Bunda. Dan jadi kalian jangan lupa, kalau kalian punya saudara, punya adik, punya kakak, punya teman, punya siapapun yang bisa kalian ajak masuk ke Yayasan Perguruan Budi Agung Medan, terutama di tingkat SMKTI, SMP, dan SMKBM, itu ayo gabung dengan kita. Oh iya Bunda, saya juga pengen tahu nih Bunda, Bunda telah mengajari mereka, membuat mereka menjadi seperti ini. Bunda adalah sosok yang mendukung mereka. Kira-kira ada sosok lain nggak Bunda yang mendukung kinerja serta kesuksesan dari Budi Agung Manajemen School Entertainer dan juga Kami Medan Bunda? Kira-kira. Oke ya. Bisa seperti ini kita ya, kita bisa syuting di tempat ini gitu ya, ataupun bisa kita melaksanakan latihan-latihan. Itu bukan semata-mata dari Bunda loh gitu. Bunda tuh ada lagi di belakang Bunda yang
mendorong, yang mendukung, yang mensupport selalu gitu buat anak-anak BAMS, buat anak-anak Medan. Itu yang paling berjasa dalam hidup Bunda adalah yang pertama ini ya, Ibu Haji Megawati. Assalamualaikum Bu, jika menonton. Ibu Haji Megawati BA, kemudian Ibu Tuti Kusrini, Ibu Tuti Kusrini, kemudian para staf-stafnya lah, dan staf-stafnya. Mbah juga, Mbah semoga yang sehat selalu mendukung kita ya Bunda ya. Mbah ya. Terus guru-guru juga semua, teman-teman kerja saya, rekan-rekan semua yang mendukung sehingga kami BAMS Enter itu sudah berjalan 4 tahun. Alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Dan kami Medan juga baru dirilis selama beberapa bulan ini. Alhamdulillah juga istilahnya fasilitas-fasilitas yang kami butuhkan itu alhamdulillah selalu disediakan oleh orang-orang hebat di belakang saya. Jadi bukan saya aja ya anak-anak ya. Gabung dengan kita akan ajarin kalian semua tentang dunia entertain. Dan kalian juga akan bisa gabung bersama kita untuk bermain di channel YouTube kami Medan dan menjadi aktor dan aktris seperti aktris yang ada di depan kalian ini. Oke, jadi sekali lagi jangan lupa daftarkan diri kalian di Yayasan Perguruan Budi Agung Medan, SMKTI, SMP, dan SMKBM. Jangan lupa gabung dan jadilah salah satu dari kami. Budi Agung Management School Entertainer. Go!